Klik, 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 klik. Alat-alat mekanis bergerak dengan liar, menciptakan sebuah pemandangan. Takdir itu seperti magnet. Itu berarti, takdir memiliki kekuatan untuk menarik segala sesuatu. Di masa lalu, ketika aku menjadi mainan dari rencana Seo Hweol, aku mengunjungi istana perintah pelayanan bersamanya dan merasakan daya tarik takdir. Dan saat itulah sebuah ide muncul dalam pikiranku. Pemandangan di sekeliling mulai berubah. Di tubuh para boneka, ilusi bentuk tertentu diproyeksikan, dan akhirnya, mereka bertransformasi menjadi manusia sejati. Di lantai tertinggi benteng ajaib yang misterius, sebuah langit malam muncul, dan suara festival yang meriah mulai menggema dari sekeliling. Jika takdir dapat menarik fenomena metafisik, mungkin, bisakah itu juga menarik masa laluku, ruang dan waktu itu? Tempat di mana Kim Yeon berdiri dan di mana Mat Lord berada terpisah. Sebuah ruang waktu alternatif yang sepenuhnya mulai terbentuk. Sejak hari aku menciptakan tiruan istana perintah pelayanan ini, benteng ajaib yang misterius, aku telah bermimpi dan bermimpi tentang momen ini. Akhirnya, Mat Lord tersenyum cerah, menari dengan seseorang yang telah bertransformasi dari boneka menjadi orang nyata, memegang kipas. Momen terbahagia dalam hidup seorang manusia bernama Jo Yeon. Ruang waktu alternatif di mana keduanya memegang kipas dan menikmati festival, seperti yang terjadi saat itu, sedang diciptakan kembali di tengah benteng ajaib yang misterius. Patsutsutsu. Kim Yeon merasakan energinya tersedot ke dalam ruang waktu alternatif di depannya. Bahkan saat nyawa dan kekuatannya sedang dikuras, Kim Yeon tidak melepaskan kesadarannya dari pengendalian benteng ajaib yang misterius. Air mata mengalir di wajahnya. Kau mendorongku dan Eunhyun Oppa ke dalam neraka. Dan sekarang apa yang kau lakukan? Mengapa hanya kau yang berusaha bahagia? Jangan konyol. Kim Yeon tidak bisa menerimanya. Pelaku jahat yang telah menjebloskan dirinya dan miliaran kehidupan lainnya ke dalam jurang penderitaan. Dia tidak bisa mentolerirnya berada di dalam dunianya sendiri dengan senyum bahagia seolah-olah dia telah mencapai surga. Gigi-gigi. Keinginannya, yang telah menguasai seluruh benteng ajaib yang misterius, akhirnya mendapatkan akses ke bagian terdalam dari benteng. Klik, klik. Dia menghentikan alat-alat mekanis satu persatu, berusaha meruntuhkan ruang waktu alternatif di depannya. Namun, dia menggigil. Hidup. Ruang waktu alternatif di depannya dan hidupnya telah terhubung dengan sempurna. Arg. Kim Yeon menggigit giginya. Sebagian besar energi sedang tersedot ke dalam ruang waktu alternatif di depannya. Jika ini terus berlanjut, kekuatan hidupnya akan sepenuhnya terkuras, yang akan mengarah pada kematiannya. Tidak, tidak. Dia menolak untuk melihat pria jahat, yang menghancurkan hidupnya, mencapai tujuannya tepat di depan matanya. Ini tidak bisa terjadi. Dia memahami gerakan alat-alat mekanis benteng ajaib yang misterius. Dia memperkirakan bahwa ruang waktu alternatif yang dimanifestasikan di depannya tidak akan bertahan lama. Mungkin ketika tarian berakhir, semuanya akan menghilang seperti asap. Kemudian kekuatan hidupnya tidak akan terkuras lagi. Kekuatan hidupnya pasti akan turun ke level kritis, tetapi saat ini, itu adalah satu-satunya jalan yang dia miliki untuk bertahan hidup. Tetapi Kim Yeon tidak menginginkan itu. Kenapa? Kenapa aku harus melihat orang gila itu bahagia? Pria jahat yang menghancurkan hidupnya dan kehidupan orang yang dia cintai. Dia juga tahu. Kekuatan hidup Mat Lord juga sedang ditarik ke dalam waktu itu. Mungkin, ketika waktu yang diciptakan ini berakhir, Mat Lord juga akan berada di ambang kematian. Jika dia menunggu sedikit lebih lama, Mat Lord akan mati begitu saja. Tetapi, pria gila itu mati dalam kebahagiaan? Krek. Aku tidak bisa menerimanya. Benang kesadarannya mulai menembus ke dalam ruang waktu alternatif di depannya. Namun, pada saat yang sama, Kim Yeon menyadari bahwa dia dan ruang waktu di depannya secara bertahap menyatu. Pukwak. Dantian atasnya terlalu panas, menyebabkan darah memancar dari hidung dan matanya. Namun, Kim Yeon, dengan air mata berdarah, masih bergetar dengan tekad untuk menghancurkan ciptaan Mat Lord. Saat itu, kepalan
Seseorang menggenggam tangan Kim Yeon dengan kuat. Itu Seo Eun Hyun. Aku bergantian menatap antara ruang waktu yang diciptakan di depanku dan Kim Yeon, yang, dalam upayanya untuk menghancurkannya, berada di ambang membunuh dirinya sendiri. Setelah Hyun menguasai benteng ajaib yang misterius, bisikan-bisikan itu menghilang, memungkinkan aku akhirnya mencapai tempat ini. Yeon berhentilah. Opa? Dia menatapku. Kenapa? Kenapa dia bisa mati dengan bahagia, sementara kita harus hidup dalam kehidupan yang dia hancurkan? Ini terlalu tidak adil. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia juga harus merasakan penderitaan saat tujuan seumur hidupnya hancur di depan matanya. Yeon Aku berbicara, menatap wajahnya. Apakah hidup itu tidak adil? Ya? Itulah dunia ini. Ini neraka. Tidak adil, gila, tempat yang penuh dengan rasa sakit. Tapi, aku memeluknya. Meski begitu, bukankah kita sudah berbagi hati satu sama lain? Sekali waktu, seseorang mengajarkanku bahwa kaca gurun bersinar seperti permata yang indah saat diterangi cahaya, tetapi menjadi makhluk yang tajam dan berbahaya di kegelapan. Ketidakmampuanku untuk melupakan dirinya bukan hanya karena hati yang dia berikan padaku, tetapi juga karena nilai hidup yang aku peroleh dengan berbagi hati dengannya. Tetapi saat ini, aku hanya memikirkan Kim Yeon dan memegangnya lebih erat. Hidup mungkin neraka, tetapi jika kita berbagi hati, mungkin kita bisa mencapai surga yang jauh lebih baik daripada apa yang dialami orang gila itu di sana. Tetes, tetes. Aku merasakan air matanya jatuh di bahuku. Selama ini, aku berpikir aku tidak bisa menerima hatimu. Karena, meskipun aku adalah boneka tanpa emosi, hatinya, rasa sakitnya, kegembiraannya, dan perasaannya menjangkauku. Aku hanya pernah menerima hatimu dalam tubuh boneka ini, tidak dapat memberimu apapun sebagai balasan. Tetapi sekarang, saat akhir mendekat, aku akhirnya bisa memberikan hatiku padamu. Pelan-pelan, Kim Yeon, yang sebelumnya terbungkus benang putih, kembali ke penampilannya yang biasa, mengenakan pakaian berwarna merah muda-muda. Aku akan menerima hatimu. Terima kasih. Dia berkata, menangis seperti anak kecil di pelukanku. Terima kasih banyak. CHSHHSSS. Dia tidak lagi menggunakan kesadarannya untuk menembus ruang waktu di depannya. Penyatuan telah berhenti. Tetapi, energi masih tersedot ke dalam ruang itu. Kanon hati ajaib yang misterius miliknya telah secara paksa menghubungkan kekuatan yang mengaktifkan benteng ajaib yang misterius dengan ruang di dalamnya. Jika ruang waktu alternatif itu akhirnya runtuh, Kim Yeon akan selamat, tetapi tidak pasti apakah itu akan tetap utuh dan menghabiskan seluruh kekuatan hidupnya. Aku perlu memutuskan hubungan antara Yeon dan ruang itu. Wos! Aku mengumpulkan energi di tangan kiri Jenderal Seo dan mengayunkannya ke aliran energi antara Kim Yeon dan ruang tersebut. Namun, sambungannya tidak terputus, dan sebaliknya, kekuatan hidupnya tersedot lebih efisien. Aku berpikir sejenak. Serangan biasa tidak akan memutus sambungan. Jika begitu, dibutuhkan serangan yang khusus untuk memotong dan memisahkan. Wos, wos, wos. Setelah dimodifikasi menjadi tubuh Jenderal Seo, aku mengeluarkan pedang tanpa bentuk untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Wos, wos, wos. Meskipun terasa agak canggung, terintegrasi secara alami ke dalam tubuh dan jiwaku, pedang tanpa bentukku menunjukkan auranya kembali. Potong. Krek, krek, krek. Aku mengisi pedang tanpa bentuk dengan energi puncak 4 aksis, menarik energi yang aku ambil dari para boneka juga. Swiss. Pedang tanpa bentuk menjadi semakin jelas dan akhirnya, hampir tidak ada di tanganku. Potong. Dengan energi puncak 4 aksis, pedang tanpa bentuk ditingkatkan hingga dapat memotong apapun yang tampak tidak dapat dipotong. Potong. Dan akhirnya, pada puncak momentumnya, aku mengayunkan pedang tanpa bentuk. Wos! Bang! Pedang tanpa bentuk dengan bersih memotong sambungan di depannya.
Sejalan dengan namanya, ia memotong aliran kekuatan hidup yang tampak tidak dapat dipotong. Tetapi, aku gagal memutus aliran besar yang diciptakan oleh Matlord. Ribuan jiwa buatan menciptakan berbagai niat. Niat-niat ini membentuk ruang waktu alternatif di depan mataku. Dibutuhkan kekuatan yang lebih besar daripada daya hisap besar dari ruang waktu alternatif ini. Seandainya aku bisa memotong melalui ruang waktu alternatif itu sendiri. Jika kekuatan atau keterampilan itu ada, mungkin akan bisa memotong. Sekali lagi, aku mengonsentrasikan seluruh energiku dan mengayunkan pedang tanpa bentuk sekali lagi. Wos! Namun masih, hasilnya tidak berubah. Aku menutup mataku dan mengingat perasaan saat aku meniru pedang bersinar yang melampaui. Masuk ke dalam esensi hatiku, aku memvisualisasikan pedang bersinar yang melampaui. Berdiri di atas neraka pedang yang transparan, aku menarik aura pedang ke dalam. Tetapi, itu tidak cukup. Dengan hanya seluruh neraka pedang, bisakah itu benar-benar memotong mahakarya Matlord? Untuk memotong seluruh ruang waktu, mengonsumsi hidup Yeon. Dibutuhkan kekuatan yang lebih kuat dari pedang bersinar yang melampaui dan pedang tanpa bentuk. Aku butuh lebih banyak kekuatan. Saat itu, aku tiba-tiba menyadari. Di dalam esensi hatiku, di tengah neraka pedang yang transparan, ada sesuatu yang aneh. Itu adalah Podao berwarna hijau. Berbeda dari pedang-pedang di sekitarnya yang mengarah ke langit, Podao ini tertancap tegak dengan gagang ke atas. Seolah seseorang sengaja menaruhnya di sana. Sendirian. Dan kemudian, aku merasakan tarikan yang tidak bisa dijelaskan menuju Podao ini. Ambil itu. Ambil itu. Ambil itu. Di dalam esensi hatiku, aku mendapati diriku meraih Podao yang terus membisikkan padaku. Dan ketika aku menggenggam gagangnya dan menariknya keluar dari neraka pedangku, kilatan, pedang tanpa bentuk yang aku pegang berubah menjadi hijau, menjadi Podao. Suara seseorang bergema di pikiranku. Untuk berpikir kau telah mencapai tahap kedua manifestasi. Kau tampak seperti orang yang tidak biasa, bahkan melampaui guruku, jadi aku menanam seranganku di dalam kesadaranmu. Sosok kecil berwarna hijau, yang terhormat yang menjebak surga, Jangika, berbicara seolah-olah dia ada di sampingku. Kau menyimpan hati yang memberontak terhadap Matlord, bukan? Hari kau menarik seranganku mungkin akan menjadi hari kau mengungkapkan niat memberontakmu. Mungkin akan sedikit membebani tubuhmu, tetapi sosok hijau itu, yang terhormat yang menjebak surga, Jangika. Aku mengasumsikan postur yang sama dengan yang ditunjukkan orang itu dalam bentuk awal, menatap aliran energi di depanku dengan kosong. Dan kemudian, Podao hijau itu jatuh. Dengan menggunakan serangan ini, kau pasti akan mencapai tujuanmu. Aku tidak tahu bagaimana kau mencapai tahap kedua manifestasi metode jalan hati. Bagaimanapun, menilai dari esensi hatimu, kau adalah anggota yang luar biasa dari suku hati. Jadi, aku akan membantumu. Penghancuran. Hanya kata ini yang muncul dalam pikiranku. Ah, ini adalah metode tempur yang diciptakan semata-mata untuk menghancurkan segalanya. Untuk menghancurkan lawan di depanku, entitas yang mengganggu, apapun yang menekanku. Sebuah keadaan untuk benar-benar menghancurkan segalanya menjadi kepingan-kepingan. Sebuah solusi yang berbeda, dari aku dan Kim Yang Hun. Kuaguang-wanguan. Podao hijau itu maju tanpa henti, merobek ruang itu sendiri. Aliran energi yang raksasa? Itu hanya permainan anak-anak di depan ini. Segalanya, benar-benar hancur. Sabuk satu sisi hijau membelah sisa benteng ajaib yang misterius menjadi dua, bersama dengan ruang waktu. Krek! Langit dan bumi diliputi cahaya hijau, dan sirkuit di kedua lengan Jenderal Seo tidak dapat menahan keluaran, terbakar hingga hangus. Energi spiritual yang telah aku tarik dari boneka-boneka lain di benteng ajaib yang misterius juga sepenuhnya habis. Pada saat yang sama. Kugugu-gugu. Koneksi Kim Yeon dengan waktu Matlord terputus. Cua. Saat kesadarannya dan hidupnya berhenti memberi daya,
ruang waktu alternatif yang diciptakan oleh Matlord mulai runtuh. Kugugugugu. Dengan kedua tanganku yang benar-benar hancur, aku entah bagaimana berhasil menggerakkan pedang tanpa bentuk, menangkap Kim Yeon saat dia terlempar keluar. Gua. Setengah dari sisa bagian benteng ajaib yang misterius, bersama dengan jejak penghancuran yang ditinggalkan oleh Podao, jatuh ke ruang yang robek. Aku melangkah di udara, bergerak ke samping ruang Matlord. Swos. Setelah beberapa saat, ruang Matlord perlahan-lahan terurai. Akhirnya, itu sudah berakhir, Oppa. Aku meletakkan Kim Yeon. Ruang waktu alternatif runtuh. Apa yang tersisa di puncak benteng ajaib yang misterius hanyalah boneka-boneka yang telah berhenti bergerak. Dia, juga, telah kembali dari bentuk manusia masa lalunya ke bentuk boneka saat ini. Dan Matlord, yang terlihat bahkan lebih tua dari sebelumnya, sedang bergandeng tangan dan tersenyum dengan dia. Kehabisan semua energi, bahkan tidak ada jejak kehidupan yang bisa dirasakan darinya. Kami mendekati Matlord. Tut! Dan saat kami mendekat, dia runtuh di sana bersama dia. Dia mati. Sepertinya begitu. Tujuan Matlord bukan untuk menghidupkan yang mati. Itu hanya untuk mengingat momen terbahagia dalam hidupnya. Untuk memanggil kembali ruang waktu itu dan mati di dalamnya. Aku menatap para boneka di sekitarku. Sekarang jelas mengapa orang gila ini menciptakan jiwa-jiwa palsu. Kim Yeon berkata sambil tertawa. Apakah karena dia telah menguasai benteng ajaib yang misterius dan menyelesaikan ruang waktu ini dengan tangannya sendiri? Dia tampaknya telah menyadari sesuatu. Matlord telah menciptakan banyak jiwa palsu hingga sekarang dengan keyakinan bahwa sama seperti takdir memengaruhi orang, orang juga dapat memengaruhi takdir sebagai balasannya. Dari mulutnya, yang telah menyelesaikan benteng ajaib yang misterius, mengalir rahasia benteng itu. Dengan memanipulasi banyak jiwa buatan, dia memengaruhi takdir untuk menciptakan daya tarik. Melalui daya tarik ini, dia ingin memanggil kembali dan mereproduksi masa lalunya, momen terbahagianya. Itulah tujuan orang gila ini. Kim Yeon runtuh, kelelahan, saat dia berbicara. Aku duduk di sampingnya. Tidak ada jejak kekuatan spiritual yang tersisa di sirkuitku. Dia juga tampak kehabisan tenaga dari perjuangan luar biasa yang dia hadapi. Dengan ekspresi lemah, dia bersandar di bahuku, sambil menatap Matlord yang telah tiada dan dia. Semua ini sudah berakhir sekarang. Ya, itu lama. Sungguh lama. Tetapi sekarang, kami akhirnya melarikan diri dari cengkeraman Matlord. Dia tersenyum samar dan menggenggam tanganku dengan erat, yang tidak bisa bergerak karena sirkuit spiritual yang terbakar. Eun-hyun Oppa. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Dan kemudian, kugugugugu. Di atas langit, sebuah penghalang besar terbentang. Kilatan. Di tengah penghalang, seekor naga biru megah tergambar. Dari balik formasi penghalang, suara Seo Hweol menggema. Berkat bimbingan yang terhormat yang menjebak surga, kami berhasil menemukan koordinat serangannya. Haha, kakek. Apakah kau masih hidup? Atau apakah kau akhirnya menutup matamu setelah dipukul oleh serangan yang ditinggalkan yang terhormat? Sulit untuk dilihat dari jarak ini. Wos! Energi mulai berkumpul di tengah penghalang. Ini. Aku menggertakkan gigi dan mencoba untuk bangkit. Tetapi kekuatanku meninggalkanku. Mungkin karena aku baru saja mengadopsi serangan yang terhormat yang menjebak surga, seluruh tubuhku menjadi hancur. Kim Yeon, juga, setelah mengaktifkan benteng ajaib yang misterius begitu lama, bahkan tidak bisa mengangkat jari. Dia mencoba mengendalikan sisa boneka-boneka, tetapi yang tersisa sedikit, dan kebanyakan dari mereka juga rusak. Jika kakek telah meninggal, itu satu hal. Tetapi jika dengan sedikit peluang, maksudku peluang yang sangat sedikit, kakek masih hidup, itu akan sangat merepotkan bagi kami. Jadi, tolong jangan berpegang pada kehidupan yang keras kepala dan tutup matamu sekarang. Kugugugu. Simbol naga di tengah penghalang bergetar dan hidup. Secara bersamaan,
Berbagai makhluk abadi mistis muncul di sekitar naga. Akhirnya, koneksi buruk kita, Yeon, berakhir. Kepada saingan seumur hidupku, aku, Seo Hweol, menyampaikan rasa hormatku. Sekarang, silakan. Gugu-gugu. Nyonya, silakan aktifkan. Kilatan. Makhluk-makhluk abadi berubah menjadi ilusi yang hidup, muncul di bawah formasi, masing-masing membuka mulutnya. Cahaya biru memenuhi langit dan bumi. Aku perlahan menyaksikan sinar-sinar cahaya yang jatuh dan melihat Kim Yeon di sampingku. Dia memiliki tatapan pasrah di matanya. Eun Hyun Oppa. Yeon ah. Aku menggenggam tangannya dan bertanya. Bolehkah aku meminta satu hal? Apa itu? Untuk masa depan. Aku menutup mata dan berbicara. Air mata tampaknya menggenang di tubuhku yang telah kering. Jika kita memiliki kehidupan lain setelah ini, di kehidupan kita berikutnya, meskipun kau bukan Yeon yang aku kenal selama ini. Lingkungan menjadi putih. Bisakah aku terus menyampaikan hati ini padamu? Untuk sesaat, dia menatap mataku dan tersenyum di tengah cahaya. Eun Hyun Oppa, kau bilang tidak boleh memberitahuku rahasiaku, kan? Bolehkah aku memberitahumu sebuah rahasia besar? Tunggu. Sebenarnya, bergeming sejenak, Kim Yeon tersenyum lebih indah daripada bunga yang baru mekar. Sangat menyukaimu, Eun Hyun Oppa. Jadi, tolong lakukan itu. Itu, terbenam dalam cahaya, seluruh tubuhku menghilang. Aku tersenyum samar. Itu benar-benar rahasia yang hebat. Di akhir permainan Jo Yeon, Yeon. Setelah mengkonfirmasi hati Kim Yeon untukku, aku perlahan menutup mata, mengakhiri ikatan, Yeon, cinta, Yeon. Dua boneka, yang telah bersama selama lebih dari 1000 tahun. Di akhir kehidupan mereka yang penuh rasa sakit. Akhirnya mencium, terbenam dalam ledakan cahaya. Itulah pengembalian ke-14 Seo Eun Hyun. Tidak peduli berapa kali aku mengalaminya, aku tidak akan pernah terbiasa. Sensasi ini selalu tidak menyenangkan. Bagaimanapun, setiap momen sebelum kematian adalah situasi yang sepenuhnya berbeda. Weo Wung. Sebuah penghalang terbentang di atas Flying Immortal Platform di bawah kakiku, dan ruang di sekitarnya stabil. Situasi ini adalah tepat setelah aku naik ke Bright Cold Realm. Dan kemudian, suara menjijikan yang aku dengar di akhir kehidupan terakhirku. Ambil pilihanmu. Kami akan segera menyebar sesuai dengan petunjuk dari para senior di Bright Cold Realm. Faksi mana yang akan kau pilih? Aku berkedip dan melihat sekeliling. Jin Byuk-ho, Heo Guak, Cheongmun Sunwo, Seo Hweol, dan The Mad Lord. Setelah melihat sekeliling sekali lagi, aku memandang Kim Yeon, yang berbusa di mulutnya, terjatuh di samping The Mad Lord. Bisakah kau bertahan sebentar? Tanpa menunggu jawaban dari Seo Hweol, aku segera mendekati Kim Yeon yang terjatuh di samping The Mad Lord. Mata The Mad Lord berkilau, tetapi mengabaikan tatapannya, aku segera menekan titik akupunktur Kim Yeon yang pingsan. Ugh. Kim Yeon terengah-engah dan membuka matanya. Wah, apa? Apakah itu kau, Wakil Seo? Dan sebelum Kim Yeon sepenuhnya sadar, aku memeluknya erat. Ho. The Mad Lord memandangku dengan minat, dan kebingungan terlihat di mata yang lain. Yeon ah. Aku memanggil namanya. Aku menyukaimu. Dan aku akan terus menyukaimu. Janji yang aku buat dengannya di kehidupan terakhir. Berlanjut ke masa depan, ke kehidupan berikutnya. Bahkan jika Kim Yeon di kehidupan berikutnya bukanlah orang yang aku kenal. Aku berjanji untuk mencintainya, berulang kali. Jadi, tanpa ragu, aku memeluknya dan mengaku. Ya? Kim Yeon melihat sekeliling, bingung, tidak memahami situasinya.
Kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Ah, tidak. Apakah ini mimpi? Sambil memeluknya, aku mengalirkan kekuatan spiritual dari Yuan Lies Blood Body ke dalam tubuhnya tanpa mengungkapkan formless swordku. Sebuah mantra kecil terukir di dalam tubuhnya. Sebuah mantra agar aku bisa terus melacak posisinya di masa depan. Karena dibuat dengan merujuk pada sirkuit energi spiritual dari Wonderfully Mysterious Fortress, tidak ada kekhawatiran akan terdeteksi oleh The Mad Lord di dalam benteng. Setelah memegangnya yang masih bingung sedikit lebih lama, aku berdiri dan berbicara. Tuan Joyeon. Seorang gila tidak akan mengerti kecuali diajak bicara dengan logika orang gila. Namun, aku telah sepenuhnya memahami logika orang gila ini dengan berhubungan dengannya selama lebih dari 1000 tahun. Yeon memiliki kualitas sebagai seorang pengendali boneka yang sangat baik. Sebagai seseorang yang pernah menjadi rekannya, aku bisa membuktikannya. Hoh! Jadi, tolong latih dia untuk menjadi pengendali boneka yang hebat. Suatu hari, aku akan memasuki Wonderfully Mysterious Fortress dan menjadi salah satu penduduk MU. Sebagai penduduk dari Wonderfully Mysterious Fortress, aku berharap untuk dikendalikan oleh Yeon, yang telah menjadi pengendali boneka. Aku ingin dikendalikan oleh seorang pengendali boneka yang sepenuhnya mahir, jadi tolong jangan ubah dia terlalu banyak. Aku sepenuhnya menyingkapkan ketertarikan di hadapannya, mengatakan bahwa aku ingin dimanipulasi oleh orang yang aku cintai. Tidak ada logika yang lebih menarik bagi seorang gila yang terobsesi dengan boneka. Seperti yang diharapkan, The Mad Lord terharu dan bertepuk tangan dengan liar. Ah! Indah! Baiklah, baiklah. Akan aku lakukan. Aku akan mengajarkan anak ini dengan baik. Tapi, apakah itu berarti kau ingin menjadi penduduk sekarang? Aku menggelengkan kepala. Tidak. Jika kau memodifikasiku dalam keadaan sekarang, kau hanya akan mendapatkan boneka tahap Key Building. Aku tidak ingin boneka yang begitu lemah digunakan oleh Yeon. Oleh karena itu, aku akan berlatih untuk menjadi boneka yang lebih hebat dan suatu hari akan datang ke Wonderfully Mysterious Fortress dengan sendirinya. The Mad Lord meneteskan air mata emosional. Betapa hebatnya. Baiklah, baiklah. Pintu Wonderfully Mysterious Fortress akan selalu terbuka untukmu. Kim Yeon, dengan ekspresi bingung, mendengarkan percakapan kami, dan The Mad Lord, terharu hingga menangis, menepuk bahuku. Menyesuaikan penjelasanku agar sesuai dengan logika orang gila tampaknya telah membuatnya jelas. Ini harus untuk yang terbaik. Aku membungkuk kepada The Mad Lord dan berbalik. Aku tidak bisa membawa Kim Yeon pergi dari orang gila ini sekarang. Jelas bahwa mencoba mengambil apa yang dia anggap miliknya hanya akan membuatnya semakin gelisah dan melampiaskannya. Aku membelakangi The Mad Lord dan melihat kekuatan lainnya. Jelas siapa yang akan aku tuju. Pertama, aku selalu mengagumi reputasi Azure Tiger Sen Cheongmun Sunwo, pendiri Azure Heaven Chreation Sect dan nenek moyang besar dari Cheongmun Clan. Karena aku memiliki hubungan dengan orang-orang dari Cheongmun Clan sebelumnya, bolehkah aku mendapatkan izin untuk menerima ajaran dari Azure Tiger Sen? Aku berbicara dalam bahasa Biokra dan melakukan penghormatan yang hormat kepada Azure Tiger Sen. Azure Tiger Sen tertawa terbahak-bahak dengan tangan terlipat. Hahaha. Bagus. Azure Heaven Chreation Sect tidak mendiskriminasi siapapun, jadi kau juga bisa menjadi murid terhormat dari sekte kami. Terima kasih. Dan sama seperti terakhir kali, ketika pria kayu bersenjata hijau memberitahu kami untuk pergi ke kekuatan masing-masing. Don Tuanto, Don Tuanto, Don Tuanto, Don Tuanto. Jangan perintah aku. Dia sedang berbicara. Diam. The Mad Lord, yang ngambek, membuka sebuah kotak dan mengeluarkan Wonderfully Mysterious Fortress. Gugu-gugu. Dan, seperti terakhir kali, adegan yang sama terjadi. Seo Huel cepat-cepat melarikan diri bersama Gyurion dan binatang iblis, dan Azure Tiger Saint mendirikan penghalang yang familiar. Gugu-gugu. Penghalang biru menutupi sekelilingku. Langit menyala saat The Mad Lord dan para kultivator Four Axis bertabrakan. Dan kemudian, swoosh! The Mad Lord, sekali lagi,
menangkap pria kayu bersenjata hijau dengan Wonderfully Mysterious Fortress dan terbang menjauh dengan dia. Orang gila itu. Keluarkan hadiah untuknya. Para kultivator di Flying Immortal Platform berteriak marah kepada The Mad Lord. Saat para kultivator marah kepada The Mad Lord, Azure Tiger Saint melihatku dengan khawatir dan bertanya, "Omong-omong, apakah kau benar-benar akan menjadi boneka untuk mencari orang gila itu?" Aku menggelengkan kepala. Tidak. Aku hanya mengatakannya karena orang yang terjatuh di sampingnya adalah seseorang yang aku sukai. Hahaha. Cemerlang. Untuk menipu orang gila itu, The Mad Lord, demi seorang rekan. Azure Tiger Saint tertawa terbahak-bahak. FSSSH. Azure Tiger Saint mengangkat penghalang, dan Jin Byuko serta Heo Guak juga melepaskan penghalang mereka, tertawa. Itu adalah prestasi yang cukup. Menipu orang gila itu untuk memastikan keselamatan seorang rekan. Sayang sekali. Black Ghost Valley akan memperlakukanmu dengan baik jika kau memilih untuk datang. Heo Guak memandangku dengan penampilan androgennya, menjilati bibirnya. Aku juga menunjukkan rasa hormatku dan menjawab. Memiliki hubungan kecil dengan Elder Song Jin dari Azure Ghost Valley, aku juga merasa sedikit menyesal. Oh, dengan Elder Song? Ya, orang besar yang memutuskan untuk tetap di alam bawah untuk melindungi Nether Crossing Ship yang hancur dalam pertempuran melawan The Mad Lord. Ah, mengingat kau adalah kenalan Elder Song, benar-benar disayangkan. Jika kau datang, kami akan memperlakukanmu dengan baik. Haha, setelah memiliki hubungan dengan Cheomon Clan sebelumnya. Kalau begitu, tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah berinteraksi singkat dengan Heo Guak, aku kemudian dengan hormat menyapa Jin Byuk-ho. Aku memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada Master Jin dari Golden Divine Heavenly Thunder Sect. Apa itu? Jin Byuk-ho, yang memperhatikan percakapan kami dengan minat, bertanya. Aku berbicara langsung tanpa berputar-putar. Apakah kebetulan, kau tahu tentang harta abadi Golden Divine Heavenly Thunder Sect, Heavenly Lightning Banner? Tentu saja. Itu adalah artefak ilahi dari sekte kami. Kalau begitu, tanpa ragu, aku memberitahu Jin Byuk-ho tentang isi stele atas yang ada di alam bawah. Jadi, akibat perang besar 40.000 tahun yang lalu, bagian atas stele tersebut rusak. Dan seperti yang aku sebutkan, memiliki harta abadi Heavenly Lightning Banner bisa berbahaya. Kuar. Petir menyambar dari langit ke arahku. Aku menggertakkan gigi dan terjatuh saat disambar petir. Betapa beraninya kau, mengoceh tentang harta abadi sekte kami seolah kau tahu apa-apa tentangnya. Apakah kau memiliki bukti bahwa apa yang kau katakan itu benar? Jika kau tahu ini, mengapa kau tidak berbicara saat kami bertemu terakhir kali? Kurung, kurung. Tubuh Jin Byuk-ho diliputi petir emas, berubah menjadi dewa petir. Apakah kau tidak akan mengatakan hal yang konyol seperti kau tidak tahu ini saat kami bertemu di alam bawah terakhir kali, bukan? Kau tidak akan memberitahuku bahwa selama beberapa hari kami naik, kau menemukan kuil lama Golden Divine Heavenly Thunder Sect di tengah Heaven Trading Desert, menemukan bagian atas tele di tengah kuil itu, dan menerjemahkan bahasa kuno untuk mempelajari semua ini? Dia menebak dengan benar, tetapi mengakuinya akan terlihat seperti ejekan baginya dan hanya akan memicu kemarahannya lebih lanjut. Bersyukurlah kau bergabung dengan Azure Heaven Chration Sect. Jika bukan karena wajah Azure Tiger Saint, aku akan mengubahmu menjadi abu dan menjual jiwamu ke Black Ghost Valley. Pajijijijit. Setelah menyerap petir emas kembali ke dalam tubuhnya, dia berbalik dan pergi dari Flying Immortal Platform. Para kultivator lain dari Golden Divine Heavenly Thunder Sect yang datang bersamanya mengikuti. Jujur saja, kata-katamu tidak memiliki banyak kredibilitas, jadi tidak heran jika Master Jin dari Golden Divine Heavenly Thunder Sect bereaksi seperti itu. Mungkin ketika kau telah berlatih lebih banyak dan kata-katamu memiliki bobot lebih, kau bisa mencoba berbicara lagi. Ketuk, ketuk. Azure Tiger Saint menepuk bahuku, dan energi spiritual biru menyelimuti tubuhku, menyembuhkan lukaku. Terima kasih. Wos. Kemudian, dari atas langit,
Para kultivator Foraxis yang gagal mengejar The Mad Lord turun. Pertama, mari kita buat plakat identitas untuk semua orang. Ikuti aku. Dipandu oleh para kultivator Foraxis, anggota Golden Divine Heavenly Thunder Sect, Azure Heaven Charition Sect, Black Ghost Valley, serta berbagai kultivator dari aliansi yang benar dan setan mengikuti mereka. Kami turun dari Flying Immortal Platform dan bergerak ke lokasi lain. Tempat ini disebut Kunlun Castle, terletak di wilayah yang dikenal sebagai Kunlun Central Area. Seorang kultivator berbadan biru dari ras lain memimpin kami dan melanjutkan penjelasan. Dengan vitalitas dari Bright Cold Realm dan pembukaan celah ruang yang menghubungkan ke alam bawah, kami membangun Flying Immortal Platform di sini untuk mengelola mereka yang datang dari alam bawah. Karena banyak ras naik dari berbagai alam bawah, tidak ada perang atau konflik di tempat ini. Banyak alam bawah. Memang, ada alam bawah lain selain Head Realm. Dalam kehidupan terakhirku, aku hanya hidup sebagai boneka selama bertahun-tahun tanpa pernah mendapatkan informasi yang layak. Sejauh ini, aku hanya tahu kapan peristiwa besar akan terjadi. Kami mengikuti kultivator Foraxis melalui beberapa gerbang Kunlun Castle, menuju tujuan. Ketika kami melewati gerbang besar berwarna giok biru dari Kunlun Castle. Ramai, ramai. Kami melihat kerumunan besar. Oh, siapa mereka ini? Minat bersinar di mata Azure Tiger Saint. Aku melihat orang-orang di aula besar, sedikit terintimidasi. Masing-masing adalah kultivator Heavenly Being. Ini adalah kultivator yang naik dari berbagai alam bawah yang berbeda denganmu. Mereka datang menggunakan Flying Immortal Platforms yang berbeda. Kunlun Castle memiliki banyak platform seperti itu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, kultivator Foraxis terbang ke atas dan berteriak. Kultivator yang naik dari Astral Realm, menuju ke sana, dan yang berasal dari The Chain Corpse Realm, pergi ke arah itu. Mengikuti kata-katanya, puluhan kultivator menuju ke tujuan masing-masing. Azure Tiger Saint bertanya kepada kultivator Foraxis. Apa itu Astral Realm dan The Chain Corpse Realm? Oh, aku belum menjelaskan itu kepada kelompokmu. Sederhananya, apakah tanahmu datar atau bulat? Alam bawah yang dilindungi oleh beberapa kekuatan tak terlihat, di mana tanahnya datar, secara kolektif disebut The Chain Corpse Realm. Alam bawah di mana tanahnya bulat dan langit membentang tanpa batas dikenal sebagai Astral Realm. Mendengar ini, Azure Tiger Saint dan yang lainnya melihat ke arah tempat kultivator The Chain Corpse Realm pergi. Kalau begitu kami pasti berasal dari The Chain Corpse Realm. Azure Tiger Saint berjalan di antara kultivator yang naik dari The Chain Corpse Realm, dan Jin Byuko serta White Bone Ghost Devil juga memimpin para Elder Heavenly Being mereka ke dalam kelompok itu. Kultivator Heavenly Being dari alam bawah lainnya, merasakan aura tahap Foraxis yang berasal dari Azure Tiger Saint, White Bone Ghost Devil, dan Jin Byuko, dengan hati-hati mundur. Sekarang, mari kita terbitkan plakat identitas. Semua orang. Elder Heavenly Being Azure Tiger Saint, dan kultivator Naschen Soul yang mengikuti mereka berhasil menerima plakat identitas mereka. Namun, banyak murid sekte yang dibawa dari alam bawah diberitahu bahwa mereka tidak bisa semua menerima plakat identifikasi. Sial. Kau bilang kau membawa seluruh sekte kalian untuk naik bersama. Bagaimana mungkin itu terjadi dengan tekanan ruang yang meningkat ke tingkat gila? Elder Kunlun Castle yang bertanggung jawab untuk membuat plakat identitas terlihat frustrasi, berteriak keras. Apa kau bilang aku harus membuat plakat identitas untuk jutaan orang ini? Hentikan omong kosong. Buatlah masuk akal. Monster macam apa kalian yang naik bersama seluruh sekte kalian? Meskipun kau mengurangi beban dengan menerapkan formasi dalam ruang yang terkompresi, tetap saja itu tidak masuk akal. Setelah beberapa argumen, diputuskan bahwa murid-murid dari ketiga sekte akan pergi ke Human Territory untuk menerima plakat mereka. Dan kemudian, gugu. Kami, dipandu oleh para kultivator Foraxis yang datang untuk menemui kami dari setiap ras. Menyebar dari Kunlun Castle ke berbagai wilayah ras. Ini gila. Ras manusia kita naik dalam jumlah besar seperti ini kali ini. Panduan Foraxis kami. Heoryong, salah satu nenek moyang dari Black Ghost Valley, melihat kami dengan tak percaya.
Benar-benar, meskipun mereka adalah generasi selanjutnya, apa yang telah mereka lakukan? Heo Guak menyapa nenek moyang. Aku mendengar kau naik ke Foraksi segera setelah kau naik. Benar-benar, generasi ini, Heo Ryong melihat sekeliling kami sejenak, lalu dengan menjulurkan lidahnya, terbang ke udara. Baiklah, semua orang ikuti aku. Kita akan pergi ke Human Territory. Termasuk kultivator manusia lainnya yang naik dari berbagai alam bawah, mereka dari ketiga sekte mengeluarkan artefak terbang mereka dan menuju ke Human Territory. Wos! Kepala Oh Hyun Sok dan aku pertama kali menaiki artefak terbang yang disediakan oleh Azure Tiger Saint dan terbang pergi. Aku bisa saja terbang langsung ke sana dengan Formless Swordku, tetapi karena khawatir akan disalahartikan sebagai mata-mata dari Heart 3B, aku perlahan membubarkan Formless Sword dari dalam tubuhku dan menghilangkannya. Para kultivator Foraxis terbang di depan, dan karena artefak terbang yang membawaku dan kepala Oh mengikuti tepat di belakang Azure Tiger Saint, aku bisa mendengar percakapan di antara para kultivator Foraxis. Nenek moyang, bisakah kau memberi kami penjelasan singkat tentang Bright Cold Realm? Tentu, itu bukan hal sulit. Meskipun pasti ada informasi yang diturunkan kepadamu, biarlah aku menjelaskan terlebih dahulu. Informasi mengenai Bright Cold Realm mulai mengalir dari mulut Heo Ryong. Ada 3 suku besar di Bright Cold Realm, Heaven 3B, Earth 3B, dan Heart 3B. Tapi sepertinya ada banyak ras lain di aula besar yang baru saja kami masuki. Salah satu kultivator Heavenly Being yang mengikuti di belakang bergumam bingung, dan Heo Ryong menjawab. Itu benar. Ada sejumlah besar ras. Namun, karena tidak mungkin untuk mengetahui semuanya, di Bright Cold Realm, karakteristik ras-ras tersebut secara luas dibagi menjadi 3, Heaven, Earth, dan Heart. Dia melanjutkan penjelasannya. Kriteria untuk membagi menjadi 3 suku besar hanya satu hal, penglihatan. Heaven 3B adalah mereka yang menemukan ritual yang sesuai untuk ras mereka, mempersembahkan pengorbanan kepada langit, dan memiliki mata untuk membaca energi surgawi. Ras manusia kita termasuk dalam kategori ini. Earth 3B adalah mereka yang melatih tubuh mereka, mendorong batas fisik untuk membangkitkan indera tertentu, memiliki mata untuk membaca energi spiritual bumi. Sebagian besar, para iblis yang lahir dari binatang membentuk sebagian besar. Dan terakhir, Heart 3B. Aku mendengarkan dengan lebih seksama, fokus pada penjelasan Heo Ryong mengenai Heart 3B.